Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nisra Maulete dengan NPM 022721111150. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul akuntansi perubahan harga. Baik, yang pertama-tama kita masuk di slide pertama, ada beberapa subjudul yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada definisi perubahan harga, yang kedua definisi akuntansi perubahan harga, yang ketiga konsep prerangka akuntansi perubahan harga, yang keempat ada masalah akuntansi, yang kelima perubahan harga, dan yang keenam ada standar akuntansi perubahan harga. Baik, saya bahas dulu yang pertama, yaitu ada definisi perubahan harga. Jadi, perubahan harga ini adalah perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda, di mana suatu perubahan harga umum ini terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian ini mengalami perubahan. Untuk itu, unit-unit moneter ini memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian daya beli, sehingga kenaikan harga secara keseluruhan disebut sebagai inflasi atau inflation. Sedangkan penurunan harga disebut sebagai deflasi atau deflation. Di sisi lain, perubahan harga spesifik mengacu pada perubahan dalam harga barang atau jasa tertentu, yang dimana disebabkan oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran. Berikutnya yang kedua ada definisi akuntansi perubahan harga, di mana akuntansi perubahan harga ini merupakan bagian dari pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan penyajian informasi keuangan. Berikutnya ada konsep prerangka akuntansi perubahan harga. Di sini ada 5 rangka konsep akuntansi perubahan harga. Yang pertama ada rangka akuntansi pokok, yang dimana dia didasarkan pada asumsi bahwa daya beli uang yang stabil sepanjang masa. Yang kedua ada cost dianggap mempresentasi nilai. Maksudnya, cost dianggap mempresentasi nilai saat dalam keadaan terjadinya perubahan harga, sehingga cost historis dipertahankan karena alasan keterandalan atau keobjektifan pengukuran dan keterujian data. Sehingga dalam kondisi perubahan harga ini sangat mencolok, berpautan informasi dengan keputusan menjadi berkurang, agar kualitas keterandalan atau reliabilitas dan keberpautan. Yang ketiga ada relevansi di mana dapat dicapai. Maksudnya rangka akuntansi pokok harus dilengkapi dengan informasi perubahan harga untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap laba dan posisi keuangannya. Rangka akuntansi pokok ini akan menghasilkan statement keuangan dasar. Yang keempat ada tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan ini tidak terbatas pada masalah pertanggungjawaban, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih luas. Sehingga tujuan penyajian informasi ini untuk pertanggungjawaban ini menjadi tidak berarti atau bahkan dapat diganti sama sekali. Dan terakhir ada pengertian cost. Jadi, cost ini merupakan jumlah rupiah kesepakatan dalam rangka memperoleh barang dan jasa dan merupakan jumlah rupiah kesepakatan dalam rangka penyerahan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian pembahasan berikut yang ketiga ada masalah akuntansi perubahan harga. Menimbulkan masalah bagi akuntansi dalam hal penilaian, unit pengukur, dan pemertahanan kapital, di mana untuk masalah dalam hal penilai itu nilai aset individual atau spesifik akan berubah kalau dibandingkan dengan aset tertentu yang lain, meskipun daya beli uang ini tidak berubah. Perubahan ini disebabkan oleh penggunaan teknologi yang berbeda atau kemampuan produk yang baru lebih tinggi gitu. Kemudian untuk masalah unit pengukur secara umum, daya beli uang ini semakin menurun karena adanya inflasi. Akuntansi sendiri menghadapi masalah ini karena
kos yang diukur satuan rupiah nominal ini tidak lagi homogeneous untuk beberapa kos. Sehingga penjumlahan kos vertikal atau horizontal ini sebenarnya tidak bermakna lagi. Dan yang terakhir itu masalah pada pemertahanan kapital. Masalah pemertahanan kapital dalam perubahan harga ini berkaitan dengan jenis kapital yang harus dipertahankan, yaitu finansial atau fisik. Bila pengaruh perubahan harga seperti di atas tidak diperhatikan dalam keadaan perubahan harga menarik, sehingga perhitungan laba atas dasar kos historis ini cenderung tersaji yang lebih lagi. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu ada perubahan harga, di mana secara umum perubahan harga ini adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama. Sehingga dari segi akuntansi ini, perubahan harga adalah perbedaan antara kos tercatat suatu objek atau pos dan jumlah rupiah yang menggambarkan nilai objek atau pos pada saat tertentu saja. Dari sudut perusahaan tersendiri, perbedaan harga ini masukan dan keluaran bukan merupakan perubahan harga, tetapi lebih merupakan laba, yaitu kenaikan nilai ekonomi yang diharapkan karena adanya proses produksi. Sehingga karakteristik perubahan harga barang dan jasa ada 3 jenis perubahan harga, yaitu yang pertama ada perubahan harga umum, yang kedua perubahan harga spesifik, dan yang ketiga ada perubahan harga relatif. Dan kita lihat di slide akhir ada standar akuntansi perubahan harga, di mana dia terdapat 3 standar. Yang pertama ada standar menurut SFAS nomor 33, di mana semula melalui SFAS nomor 3 FASB mewajibkan informasi pelengkap atas pengaruhnya inflasi dan perubahan harga spesifik dalam laporan tahunan. SFAS nomor 33 tidak menuntut penyajian komprehensif statement keuangan atas dasar kos sekarang atau daya beli konstan, tetapi hanya mewajibkan pengungkapan sebagai informasi yang membantu pemakai untuk mengevaluasi pengaruh perubahan harga. Sehingga untuk akuntansi daya beli konstan, butir-butir minimum yang harus diungkapkan adalah informasi tentang laba dari operasi berlanjut untuk tahun berjalan atas dasar daya beli konstan tersendiri, dan untung atau rugi daya beli atas pos-pos moneter neto untuk tahun berjalan. Berikut yang kedua ada SFAS nomor 82 FASB yang menerbitkan SFAS nomor 82 yang isinya menyediakan beberapa pengungkapan yang sebelumnya diatur dalam SFAS nomor 33. Standar baru ini meniadakan atau membatalkan ketentuan untuk mengungkapkan informasi daya beli konstan. Dan yang ketiga itu ada SFAS nomor 89, di mana dia tidak lagi mewajibkan pengungkapan pengaruh perubahan harga sebagai informasi pelengkap, tetapi sangat menganjurkan bahwa pengungkapan ini dia model akuntansi dan implementasinya. Standar pelaporan perubahan harga ini menyangkut 4 model, yaitu yang pertama ada akuntansi kos historis, yang kedua ada akuntansi daya beli konstan, yang ketiga itu akuntansi kos sekarang, dan yang keempat ada akuntansi kos sekarang atau daya beli konstan. Sehingga suatu model akuntansi perubahan harga ini ditentukan oleh kombinasi 3 faktor. Yang pertama ada dasar penilaiannya, kedua skala pengukuran, dan terakhir ada jenis kapital. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Semoga bermanfaat, serta lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.